Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tasya Fionika. Saya di sini akan melakukan promkes, yaitu promosi kesehatan kepada teman saya, Syafira, yang berperan sebagai ibu. Assalamualaikum Ibu. Permisi ya. Bu, sebelum saya mau memperkenalkan dulu ya. Saya ini Tasya Fionika. Saya dari Prodi dan juga Keperawatan. Saya dari mahasiswa STIK Kesamatan Tanjung Pinang. Di sini saya itu akan melakukan promkes. Sebelum itu Ibu tahu promkes enggak? Nggak, baru dengar sih podcast apa ya? Promkes itu adalah promosi kesehatan yang akan menyampaikan kepada Ibu tentang edukasi kepada Ibu agar Ibu itu lebih tahu dan mengerti tentang hal-hal yang terjadi di sekarang ini. Jadi saya jelaskan lagi ya Bu, stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk. Infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan seorang anak sejak pembuahan sampai usia 2 tahun. Nah, perlu kita tahu Ibu, kita itu mengetahui anak kita itu mengalami stunting itu di umur anak itu 2 tahun. Nah, terus apa sih etiologi atau penyebab stunting? Nah, tadi kan itu udah ada kan Bu ini. Nah, jadi saya bacakan ya Bu, yaitu kurangnya pengetahuan Ibu mengenai kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Nah, ini perlu sebenarnya kita harus tahu Bu, sebelum ibu kan hamil nih, mengandung nih. Nah, Ibu harus tahu Bu, gizi-gizi apa atau makanan-makanan apa, suplemen apa yang harus Ibu butuhkan gitu kan. Nah, kayak ini nih, seperti contoh nih yang Ibu butuhkan untuk gizi bayi Ibu. Contohnya Ibu makan buah-buahan kayak apel, pisang, anggur. Terus kalau sayur-sayurannya nih kayak sayur-sayur hijau, ada bayam gitu kan. Nah, itu kan untuk menambah gizi di bayi ibu kan. Nah, terkadang kan ini kita sering nih ini kan Ibu udah ada anak nih, anak pertama. Kemarin yang Ibu pertama, apa sih keluhan Ibu pas hamil anak pertama? Biasanya sih ya mual. Iya kan, biasanya kan gini Bu, biasanya kan di anak pertama ini kan kayak di semester pertama kita mengalami mual muntah. Nah, itu kan pasti membatasi makanan Ibu kan, makanan mau masuk ini nggak mau, mual, makan ini nggak mau. Nah, itu yang akan menyebabkan stunting Ibu. Maka dari itu Ibu harus memaksakan diri. Misalnya kalau malam ini makan buah nih, jadi sarapan paginya seenggaknya Ibu minum susu. Itu kan untuk zat gizi kan, untuk mempertambah atau membaguskan janin Ibu gitu. Terus ini ada yang kedua nih, kurang akses ke makanan yang bergizi. Jadi kan sudah saya jelaskan tadi kan. Terus ini terbatasnya layanan kesehatan terutama pada masa kehamilan. Tuh, terus ada lagi kebersihan atau sanitasi yang buruk. Nah, kita itu hamil kan harus yang bersih kan, karena kita kan untuk melahirkan buah hati kita kan yang tersayang gitu. Terus apa sih ciri-ciri stunting? Tuh, ada pertumbuhan lebih pendek dari teman sebayanya dan pubertas melambat. Terus usia 8 sampai 10 tahun menjadi lebih pendiam, jarang kontak mata nih. Anak Ibu sekarang umurnya berapa nih Bu? Baru 9 tahun. 9 tahun. Gimana nih menurut Ibu dari yang ciri-ciri stunting? Apakah anak Ibu masuk nggak di ciri-ciri stunting ini? Enggak sih, ya sama teman-teman sebayanya ya ya sama ya kan. Kontak matanya pun juga itu kan baik. Ini pendiam gara-gara belum kenal aja juga. Ya. Terus ini ada juga nih ciri-cirinya yang ketiga nih, ada performa buruk pada tes perhatian dan memori. Nah, kalau anak Ibu kayak gitu nggak Bu? Perhatian dan memorinya itu kayak
gini nih, dia belajar nih. Terus gurunya menyampaikan nih tentang Pancasila. Pancasila itu ada 5. Terus nanti ibu bertanya nih, Dek, di sekolah belajar apa? Nanti dia bilang, nggak tahu mak. Nah itu anak ibu kayak gitu nggak? Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah ya. Nah ini ada lagi nih, wajah terlihat lebih muda. Nih anak ibu lebih lucu ya. Tetap wajah sih, ini kan di umur 9 tahun kan ini kan. Terus ini ada lagi pertumbuhan gigi terlambat. Nah anak ibu pertumbuhan giginya kemarin di berapa tahun? Jadi emang lebih lambat sih dari biasanya. Tapi biasanya kalau anak yang lambat tumbuh gigi tapi ngomongnya udah lancar sama jalannya udah lancar ya Bu ya. Iya. Jalannya cepet. Bagus deh kalau gitu. Terus ada lagi nih dampak stunting. Dampak stunting itu adalah gangguan perkembangan otak, resiko terserang penyakit infeksi lebih tinggi, gangguan pertumbuhan fisik, resiko mengalami berbagai penyakit kronis, itu ada diabetes, ada penyakit jantung, ada kanker, stroke dan lain-lain. Terus yang terakhir disabilitas pada usia tua. Nah, tadi kan sudah saya jelasin dulu, ini itu ada pengertian dari stunting, penyebab stunting, ciri stunting, dampak stunting. Nah, dari sini apa nih yang Ibu ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin dari yang saya sampaikan agak ada mengganjal nih, saya belum jelas nih tentang ini boleh ditanyakan. Kan di sini kan saya kan melakukan promosi kesehatan kepada Ibu, memberikan edukasi kepada Ibu agar Ibu tahu. Jadi kalau Ibu nggak tahu boleh ditanyakan kepada saya ya Bu ya. Terus apa nih? Mana tahu ada yang kurang dari saya menyampaikan Ini di sini kan ada yang dampak stunting, gangguan perkembangan otak. Apa sih hubungannya dengan stunting, gangguan perkembangan otak itu? Nah, tadi kan udah disampaikan di pengertiannya tadi kan Bu. Nah, itu karena perkembangan otaknya kurang karena gizinya yang kurang, gizi buruknya yang berkurang, karena itu juga mencakup ke stunting Bu. Bukan stunting itu bukan hanya sekedar gagal tumbuh kembang, tapi juga berkaitan dengan otak. Makanya termasuk dengan dampak stunting dari itu gitu. Nah, jadi nih nanti kan Ibu posisinya lagi mengandung kan ini kan Bu. Kamu berapa bulan Bu? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Nah, dari situ, dari sekarang Ibu jaga kondisi Ibu, jaga kondisi janin Ibu, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, makan makanan yang bergizi, zat besi yang tinggi, itu sangat mempengaruhi untuk janin Ibu ya Bu ya. Karena apa? Kita mencegah stunting gitu. Jangan lupa olahraga ya Bu. Nah, itu kan untuk janin Ibu juga gitu. Mungkin itu sih Bu dari saya tentang prokes. Mungkin ada salah kata dan bahasa, saya mohon maaf ya Bu. Mungkin sekian dari saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.